CPU atau Central Processing Unit merupakan otak dari komputer. Di dalam CPU terdapat banyak kabel yang membentuk sistem yang membawa informasi. Sistem kabel yang dipakai disebut 6502. Contoh alat elektronik lain yang menggunakan sistem kabel 6502 adalah Nintendo DS. Nah, ini adalah gambar dari CPU soket. Jika kita balik CPU soketnya, di dalamnya terdapat pin-pin yang memberikan dan mengirimkan informasi kepada CPU. Nah, sekarang kita tutup kembali CPU-nya. Sebenarnya, seluruh komponen CPU terdapat di motherboard, yang menghubungkan komponen-komponen CPU satu sama lainnya. Nah, yang kita ditampilkan di sini merupakan CPU, wires, dan RAM-nya. Di sebelah kanan motherboard terdapat RAM. RAM berisi data yang akan diproses di CPU. Mari kita lihat cara kerja RAM lebih jauh lagi. Jika kita perbesar di bagian di antara RAM soket, di antaranya terdapat RAM chip yang akan diperbesar di sebelah kanan. RAM chip berisi address-address yang terdiri dari bongkahan angka. Kumpulan-kumpulan angka tersebut terdiri dari angka biner yang terdiri hanya dari angka 1 dan 0. Address yang berada di RAM adalah data. Umumnya, CPU meminta data dengan berurutan dari RAM. Tetapi, RAM juga bisa bekerja jika CPU diinstruksikan meminta data secara tidak berurutan. Karena itu disebut random access memory. Ketika komputer memulai program, CPU mulai mengirim address kepada RAM untuk mengambil program tersebut. Address RAM hanya berisi dari deretan kombinasi angka 1 dan 0 yang menunjukkan kabel mana yang harus menyala dan mati. Bila 1, maka kabel akan menyala, dan bila 0, maka kabel akan mati. Lalu, di RAM, address diubah menjadi data sesuai address-nya. RAM baru akan mengirim data tersebut ke CPU kembali jika enable wire sudah menyala. Jika data sudah dikirim ke CPU, maka CPU akan memproses data tersebut. Lalu CPU akan mengirim address selanjutnya kepada RAM, dan proses ini akan berulang-ulang terjadi di komputer seperti siklus. Jika CPU ingin menyimpan data di RAM, maka CPU akan mengirim address dan data ke RAM, lalu menyalakan set wire. Maka RAM akan menulis ulang data dari address itu dengan data baru. Apa sebenarnya kumpulan data yang terdiri dari berbagai macam angka 1 dan 0 itu? Ya, sebenarnya itu terbuat dari berbagai macam hal. Yang paling penting adalah terbuat dari instruction. Instruction berfungsi untuk menginstruksikan komputer untuk melakukan berbagai hal. Di data tersebut juga terdapat number, yaitu adalah kumpulan angka-angka yang ingin diproses, yaitu angka-angka yang ingin kalian tambah atau kurang atau mau dibandingkan dalam proses. Dan hal lainnya yang mungkin aneh, yaitu di dalam data tersebut juga terdapat address, yaitu alamat tujuan data tersebut, yaitu alamat tujuan data yang perangkat komputer butuhkan atau untuk menampilkan data tersebut. Dan yang terakhir adalah letter, yaitu huruf-huruf yang ingin ditampilkan atau diproses sebagai output. Nah, sekarang mari kita buang dulu chip RAM ini. Apa aja sebenarnya isi dari instruction set? Instruction terdiri dari pertama, load, memunculkan angka dari RAM ke CPU. Yang kedua, add, menambahkan 2 angka atau lebih. Yang ketiga, store, menyimpan angka dari CPU kembali ke RAM. Yang keempat, compare, membandingkan angka yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, jump if, pindah ke address lain dengan kondisi tertentu di dalam RAM. Yang keenam, jump, pindah ke address lain di dalam RAM. Yang ketujuh, out, menampilkan data ke perangkat komputer. Yang terakhir, in, menginput data dari perangkat komputer. Sekarang, kita buka apa isi dari CPU socket. Di dalamnya terdapat control unit, yaitu menerima order dari RAM dalam bentuk instruksi dan memecah instruksi itu menjadi permintaan spesifik dari komponen CPU yang lain. Control unit seperti kepala dari CPU socket karena ialah yang mengatur segalanya. Lalu, di sebelahnya terdapat Arithmetic Logic Unit, atau yang disebut juga dengan ALU.
yaitu komponen yang memproses semua operasi matematika di komputer. ALU mempunyai dua input, yaitu input A dan B. Cara kerja di dalam CPU socket. RAM mengirim order ke control unit lewat instruction register, lalu memerintahkan operasi matematika apa yang harus digunakan ALU. Register merupakan komponen yang berfungsi menyimpan nomor secara sementara. Fungsinya sama seperti RAM, hanya ada di dalam CPU saja, sehingga kerjanya jauh akan lebih cepat. Lalu ALU memproses input A dan B dengan operasi matematika yang diperintahkan oleh control unit dan menghasilkan output. Tetapi ada kondisi di mana ALU memberikan perintah kepada CPU, yaitu flags, untuk memutuskan sendiri instruksi yang diberikan oleh RAM. Lalu, output masuk ke register. Sama seperti RAM, register tidak akan bekerja apabila set wire belum menyala. Jika set wire sudah menyala dan output tersimpan, setelah output tersimpan, bagaimana cara kita mengeluarkannya? Saat register siap untuk mengeluarkan output number, maka kabel enable harus dinyalakan dari control unit. Saat kabel enable sudah menyala, maka register akan mengeluarkan output numbernya ke CPU bus. Apa itu CPU bus? CPU bus merupakan kumpulan kabel yang menghubungkan berbagai macam komponen di dalam komputer. Di CPU bus terdapat banyak register lain dengan kabel set dan enable lainnya. Setiap register mengandung kumpulan-kumpulan angka biner yang berbeda-beda. Maka kabel di CPU bus akan menyala sesuai dengan angka biner output dari register sebelumnya. Maka register yang mengandung angka-angka biner yang sama, kabel setnya akan menyala dan menyimpan nomor tersebut. Lalu setelah tersimpan, maka kabel-kabel akan mati semua di CPU. Barusan Anda melihat bagaimana cara memindahkan nomor yang satu ke komponen yang satu dan ke komponen yang lainnya dengan hanya menyalakan dan mematikan kabel di CPU bus. Itulah keuntungan dari CPU bus, tapi kerugiannya adalah karena keterbatasannya, Arithmetic Logic Unit menggunakan temporary register untuk menyimpan nomor agar dapat dimasukkan sebagai input B. Temporary register ini digunakan Arithmetic Logic Unit karena CPU bus hanya dapat menyimpan satu nomor. Sedangkan input A langsung berasal dari CPU bus dari register-register lainnya. Sekarang kita memiliki dua input yang akan diproses oleh Arithmetic Logic Unit. Lalu RAM akan mengirim instruction ke control unit melewati register yang disebut instruction register. Instruction ini yang menentukan control unit untuk menyuruh ALU melakukan operasi apa. Mari kita ambil contoh bahwa operasi yang digunakan adalah compare. Karena operasi yang dimau adalah compare, maka ALU hanya perlu membandingkan antara input A dan input B. Maka itu ALU akan mengirimkan flags kepada control unit. Di dalam CPU terdapat 4 kabel flag, tapi yang digunakan ALU untuk compare hanyalah 2. Kabel yang pertama akan menyala jika input A lebih besar daripada input B, dan kabel kedua akan menyala jika input A dan input B sama nilainya, atau equal. Dan kabel keduanya sama-sama tidak menyala apabila input B lebih besar daripada input A. Mari kita ambil contoh bahwa kabel flag yang menyala adalah equal. Biasanya setelah instruction compare adalah instruction jump if. Karena compare instruction sudah selesai, maka control unit perlu memberitahu kepada RAM bahwa control unit telah siap untuk menerima instruksi selanjutnya atau data selanjutnya. Untuk kasus ini adalah instruction. Maka itu, control unit memerlukan register instruction address. Register ini diperlukan oleh control unit untuk mengetahui dari mana di RAM instruction ini akan dikirimkan ke control unit. Ketika CPU telah siap untuk menerima instruction selanjutnya, maka kabel enable akan menyala pada instruction address register. Lalu kabel-kabel di CPU bus akan menyala sesuai dengan instruction address.
Tetapi instruction ini tidak langsung masuk ke RAM, melainkan masuk ke memory address register. Memory address register akan memberitahukan RAM memory address apa yang diminta CPU selanjutnya, karena tidak selalu yang diminta CPU adalah instruction. Setelah kabel site menyala pada memory address register, maka memory address akan otomatis terkirim ke RAM. Lalu, control unit akan menyalakan kabel enable RAM, dan CPU bus akan langsung mendapatkan data dari RAM, dan data tersebut akan langsung menuju ke register yang akan dia tuju. Dalam kasus ini adalah instruction register. Lalu, instruction itu akan langsung tersimpan ketika kabel set menyala, dan control unit mulai memprosesnya. Dalam proses ini, instruction akan mengeluarkan perintahnya yaitu jump if equal, dan mengecek apakah kabel equal menyala. Jika kabel equal menyala, maka kabel-kabel yang berperan masuk ke dalam gerbang N, dan jika benar output kabel yang keluar juga menyala, dan memicu adanya jump. Setelah adanya jump, maka akan muncul data baru dari RAM, yaitu pada kasus ini adalah address, dan langsung masuk ke register instruction address, dan kabel set akan menyala untuk menyimpannya. Maka instruction jump if equal sudah selesai. Lalu control unit akan memproses lagi jump if equal instruction. Lalu output akan dikirim control unit kepada 4 kabel yang menghubungkan ke perangkat output komputer.